Intinya Rasulullah sholat dalam keadaan bangun dari tidur tanpa berwudu. Terus ada orang mau ngikutin, nggak bisa. Tidurnya seseorang dengan Rasulullah lain. Rasulullah tidak ada dalam keadaan setiap orang. Bab majaa fi naumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini membahas tentang bab bagaimana sifat Nabi Muhammad pada saat tidur. Bagaimana Rasulullah, posisi tidur Rasulullah. Apa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum beliau tidur. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat beliau terbangun dari tidurnya. Maka dikatakan di dalam hadis yang pertama dari sahabat yang bernama Al-Barra bin Azib, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau udah siap-siap mau tidur, udah mau mengambil tempatnya untuk tidur, maka beliau pun berbaring dan meletakkan tangan kanan beliau di mana? Di bagian pipi kanan, yaitu menjadikan tangan kanan beliau sebagai bantalan di pipi bagian kanan. Lalu membaca doa, berarti gimana? Berarti madep tidurnya di arah bagian kanan, madep kiblat dan dijadikan tumpuan bagian tubuh kanan. Telapak tangan kanan menjadi bantalan di pipi kanan. Lalu setelah itu Rasulullah membaca doa. Doanya adalah Rabbi gini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, selamatkanlah aku daripada azabmu. Selamatkanlah saya dari azabmu di mana? Di hari di mana engkau nanti, yaitu pada saat engkau membangunkan hamba-hambamu. Kapan itu hari kebangkitan? Allah membangkitkan semua hambanya. Ada hamba yang dibangunin di pagi hari, ada yang di malam hari, ada yang di siang hari. Tetapi ada satu waktu hamba semua tertidur, dibangunkan dalam satu waktu bersama-sama, yaitu adalah hari kebangkitan setelah ditiupkan daripada tiupan sangkakala. Itu bangunnya rame-rame, bangun berjamaah. Semua yang tidur terbangun dalam satu panggilan, dalam satu tiupan, semuanya terbangun. Semua orang terbangun. Maka kata Nabi Muhammad, ya Allah, jagalah aku, jauhilah aku dari apa? Dari azabmu nanti di hari kebangkitan. Sebab sekarang pada saat Rasulullah tertidur itu seakan-akan tidur yang pendek, nanti ada tidur yang panjang, yaitu adalah kematian. Maka dari itu beliau meminta untuk menjauhkan daripada dirinya daripada kepedihan di hari kebangkitan nanti. Emang ada apa di hari kebangkitan? Itu di hari kebangkitan adalah hari terpedih, hari terpanjang, hari beribu-ribu tahun, 50.000 tahun. Dalam satu hari panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia. Padahal cuma satu hari di hari kebangkitan tersebut. Itu matahari didekatkan sampai 1 jengkal di atas kepala. Orang saling tarik satu sama lain, menuntut satu sama lain. Makanya kata Nabi Muhammad, ya Allah, jauhilah aku dari azabmu nanti. Di mana? Di hari kebangkitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ingin diselamatkan di hari kebangkitan patutnya membaca doa ini. Patutnya untuk meneladani sosok Rasulullah, ngaku cinta Rasulullah. Setiap minggu hadir maulid, dengerin daripada kisah Rasulullah, tetapi enggak baca doa yang dibaca oleh Rasulullah, enggak ngamalin amalan yang dipakai oleh Rasulullah. Bagaimana orang tersebut betul-betul menjadi orang yang mencintai Rasulullah? Berarti dia enggak cintanya itu bohongan, bukan cinta betulan. Cinta betulan adalah yang ada peneladanan. Innal muhib lil habibi muti'u. Orang yang cinta, jatuh cinta kepada yang dicintai akan meneladani, akan mentaati sosok yang dicintai. Rasulullah mengajarkan doa ini untuk siapa? Untuk umatnya. Maka kalau umatnya betul-betul mencintai, akan mengikuti membaca doa ini sebelum tidur. Doanya pendek, enggak panjang. Rabbi gini adzabaka yauma tub'atsu ibaduk. Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab pedihmu nanti di hari kebangkitan. Itu sepotong dari doa Rasulullah sebelum tidur. Tetapi banyak doa lain yang didengar ini dari Barra bin Azib. Ada lagi beberapa sahabat lain meriwayatkan doa yang lain, yang artinya adalah Rasulullah membaca doa yang lainnya.
Di hadis yang lain dikatakan, dalam riwayat yang lain mengatakan yauma tajma'u ibadak, bukan ya Allah Rabbi gini adzabak yauma tab'atsu ibadak, diganti yauma tajma'u ibadak, pada saat hamba-hambamu dikumpulkan semua wahai Allah. Di dalam riwayat yang lain seperti itu. Lalu dikatakan di hadis yang lainnya, Hudzaifah mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi qala, Nabi Muhammad kalau udah mau tidur jalan ke kasurnya rebahan itu membaca doanya, Allahumma bismika amutu wa ahya. Beliau mengatakan, ya Allah, dengan namamulah aku mati dan juga aku hidup dengan namamu. Wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau bangun doanya apa? Membaca alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan aku. Menghidupkan dari apa? Dari kematian. Wa ilaihin nusyur. Udah dihidupkan dari kematian pun aku akan kembali nanti kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat seseorang kalau dalam hidupnya sebelum tidur dia bersaksi seperti itu, mau tidur udah nggak yakin besok bakal hidup lagi, doanya Allahumma bismika amutu wa ahya, ya Allah dengan menyebut namamu saya mati, sekarang saya tidur nih saya mati, dan nanti dihidupkan lagi dengan menyebut namamu. Sebelum mati yang diingat Allah, padahal tidur, kematian hanya sekejap, nggak tahu dia mungkinkah dia akan dimatikan betul-betul di dalam tidurnya tersebut atau akan dihidupkan lagi di esok paginya, nggak mengetahui hal tersebut. Makanya yang diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca nama Allah, untuk mengatakan bismillah, dengan nama Allah aku mati di dalam kematian yang sekejap ini dan aku dihidupkan dengan nama Allah tersebut. Wa ilaihin nusyur, pada saat bangun juga ngomong alhamdulillah udah hidup lagi, dan juga kehidupan dari kematian, tetapi juga udah hidup bukan berarti selamanya, masih ada yang menunggu, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat kematian yang hakiki katanya. Apa itu nusyur? Dikatakan sebagian riwayat an-nusyur itu adalah al-hayah ba'dal maut, yaitu kehidupan setelah kematian. Sekarang udah hidup, cuma nggak selesai, masih ada nanti apa? Orang mati beneran, dihidupkan. Habis hidup dari padang mahsyar masih ada lanjutan kehidupan, baik kehidupan di surga atau di neraka, tetapi semuanya kembali kepada kehidupan tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi fanafatha fihima. Rasulullah kalau beliau itu udah dekat mau tidur setiap malam, udah duduk di kasurnya, beliau mengambil kedua tangannya, dikumpulkan jama'a kaffaihi, dua telapak tangannya dikumpulkan. Setelah itu fanafatha fihima, setelah itu beliau meniup kedua telapak tangannya. Nafas, bukan diludahin, tetapi nafas. Apa itu nafas? Itu meniup tetapi ada sedikit daripada, bukan ludah, tetapi percikan yang sedikit daripada rash, itu dinamakan nafas. Daripada niup seperti itu, tiupan. Rasulullah meniup 3 kali tiupan sebelum tidur dan mengatakan, dan setiap tiupan membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus berikutnya surat daripada Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah itu surat Qul a'udzu birabbin nas 3 kali, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Udah ditiup, setelah itu baru langsung Rasulullah masaha bihima. Sama Rasulullah diusap. Kemana diusapnya? Ke daerah tubuh yang bisa dipegang dengan kedua tangan. Dimulai dari kepalanya, habis kepala mukanya, wa ma aqbala min jasadih, lalu bagian depan dari tubuhnya, dan diperbuat 3 kali. Baca sekali doa tersebut, Qul a'udzu huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, lalu diusap ke kepala, lalu ditiup
ditiup, setelah itu diusap ke kepala, lalu ke muka, lalu ke bagian tubuh yang bisa dipegang dari bagian depannya, kata Rasulullah. 3 kali dibuat perilaku tersebut diulang sebanyak 3 kali setiap beliau ingin tidur. Tapi tiupannya dengan tiupan tanpa ludah. Kalau ludah namanya bukan nafas, tetapi namanya adalah at-tafal. Lalu dikatakan di hadis berikutnya bahwasanya Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafah wa kana idza nama nafakha fa atahu Bilalun fa adzanahu bis-shalah faqama wa shalla wa lam yatawadda. Rasulullah pernah tertidur sampai tertidur lelap, sampai terdengar suara dari tidurnya tersebut. Lalu setelah itu datang Bilal untuk azan. Rasulullah tertidur, Bilal azan, masuk waktu sholat maka Bilal pun azan. Setelah azan memanggil untuk sholat maka Rasulullah terbangun dengan panggilan tersebut. Lalu setelah bangun Rasulullah sholat dan belum berwudu. Beliau sholat tanpa berwudu. Kenapa? Sebelumnya sudah berwudu. Tapi Rasulullah tidur, itu khususiyah untuk Rasulullah, sebab para nabi, para rasul itu dalam keadaan tidur mereka tidak tidur, hati mereka tidak tidur, tubuh mereka istirahat, mata mereka istirahat, tetapi hati mereka terbangun, terjaga selalu di sisi Allah, selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan setelah kematian para nabi pun mereka masih hidup di dalam kuburannya. Mereka masih hidup di dalam kuburannya. Tubuhnya enggak bergerak tetapi hatinya hidup. Kuburannya dipenuhi dengan kebaikan, dipenuhi dengan sholawat. Rasulullah mengatakan, aku selalu menjawab sholawat dari umatku setiap harinya. Dan setiap ada umatku yang bersolawat, Allah Ta'ala mengembalikan ruhku untuk menjawab solawat orang tersebut ke dalam tubuhku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fil hadithi kisah, dan hadis ini panjang ceritanya, ada cerita yang panjang di dalam hadis tersebut. Intinya Rasulullah sholat dalam keadaan bangun dari tidur tanpa berwudu. Terus ada orang mau ngikutin, nggak bisa. Tidurnya seseorang dengan Rasulullah lain. Rasulullah tidak ada dalam keadaan setiap orang. Orang-orang dalam keadaan hidupnya saja, dalam keadaan sadarnya saja seakan-akan orang yang tertidur, orang yang ghaflah, yang penuh dengan keadaan lupa diri dengan Allah. Tetapi Rasulullah tidurnya saja mengingat Allah, tidurnya dalam keadaan zikir, tidurnya dalam keadaan terjaga daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak diperbolehkan seseorang mengikuti hal tersebut, ingin sholat begitu saja setelah bangun dari tidur. Enggak, itu hanya Rasulullah yang diperbolehkan seperti itu. Wa an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafilah wala mu'wi. Rasulullah kalau bangun juga dari tidurnya mengatakan doa daripada bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana, segala puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kami makanan, memberikan minuman, memberikan kecukupan, memberikan tempat untuk kami beristirahat, untuk kami kembali. Fakam mimman la kafiyalah wala mu'wi. Berapa banyak orang yang enggak punya orang yang mencukupi keadaan sehari-harinya. Pengen makan di rumah, makanan kurang, minuman kurang. Berapa negara yang kesulitan daripada ekonomi, orang-orang mati kelaparan, mati kehausan, nggak punya tempat untuk bernaung, untuk istirahat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita untuk bersyukur, mengatakan alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan makanan, memberikan minuman, mencukupi kita, memberikan tempat untuk kita kembali untuk istirahat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza arrasa bilailin idtaja'a ala shighihil ayman wa idza arrasa gubaila subhi nasaba dhira'ahu wa wada'a ra'sahu ala kaffih. Itu dikatakan Nabi Muhammad kalau datang
dari perjalanan jauh, dari safar, datang di malam hari untuk istirahat, capek dari pagi hari jalan perjalanan. Maka pada saat datang waktu malam ingin istirahat, beliau tertidur, itu beliau meletakkan daripada bagian tubuh kanan beliau, tidur di bagian tubuh kanan. Sebagaimana kebiasaan beliau, menaruh telapak tangan kanannya di bagian pipi dan tidur dijadikan bantalan. Tetapi kalau datangnya sudah mendekati subuh, udah dekat setelah subuh atau sebelum subuh, waktu tidurnya nggak panjang, istirahat, maka Rasulullah tidak tertidur betul, tetapi hanya rebahan dan beristirahat sejenak. Yaitu dengan gimana istirahatnya? Nasaba dhira'ih, tangannya diangkat, bukan tidur telentang begini, tetapi tangannya dijadikan ganjelan katanya. Dhira'nya ini dijadikan ganjelan dan kepalanya ditaruh diganjel di bagian tangan kanannya. Jadi tidurnya bukan tidur, hanya ganjel kepalanya, hanya istirahat sejenak, yaitu ngelurusin sedikit dari bagian tubuhnya. Bukan tidur sampai tidur sebagaimana kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya disunnahkan oleh sebagian ulama untuk seseorang sebelum sholat subuh rebahan. Disunnahin untuk rebahan, untuk tiduran, bukan tidur. Dia sudah bangun dari akhir lel, sudah qiyamul lel, azan subuh, terus sholat subuh, sholat qobliyah subuh, terus baca doa yang diriwayatkan, doa yang panjang sebelum sholat subuh, sebelum qomat atau pas qomat, disunnahkan untuk meletakkan badannya, yaitu dengan meletakkan sebagaimana Rasulullah, miring ke kanan, ditaruh palanya di atas tangannya. Bukan tidur rebahan, bukan ngorok, bukan tidur, enggak, tetapi hanya merebahkan badannya sedikit dalam keadaan terjaga untuk melaksanakan sunnah tersebut. Itu masih banyak orang-orang sebagian melakukan hal tersebut sampai sekarang.